Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini nih, kita bakal bongkar satu metode yang kelihatannya simple, tapi wah, jago banget buat ngubah kekacauan jadi keteraturan. Namanya selection sort. Coba deh bayangin, Anda punya deretan angka yang, acak-acakan banget. Gimana sih caranya kita ngasih tahu komputer buat ngerapiin semua itu secara metodis? Nah, ini dia nih, teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangannya, lalu kita bedah aturannya yang super simple, kita lihat langsung aksinya, dan terakhir kita bakal ngobrolin kenapa sih metode ini penting buat diketahui. Nah, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ya. Anggap aja daftar angka kita ini kayak set kartu remi yang baru aja dikocok. Bener-bener acak, nggak ada polanya sama sekali. Dan ini dia nih kekacauan yang mau kita beresin. Ada 5 angka di sini. 3, 4, 6, 5, dan 2. Misi kita simple banget. Urutin angka-angka ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus, gimana caranya kita ngatasin ini? Ternyata, kuncinya itu ada di sebuah aturan yang jujur aja sederhana banget. Aturan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan prosesnya. Oke, ini definisi resminya. Selection sort itu, ya sesuai namanya, kita menyeleksi. Intinya, kita berulang kali nyari elemen atau angka terkecil dari bagian daftar yang masih berantakan, terus kita pindahin dia ke awal. Dan ini dia mantra saktinya. Cuma 3 langkah simple. 1, cari data terkecil. 2, tukar posisinya. 3, ulangi. Udah, itu aja. Coba deh ingat-ingat 3 kata itu. Cari, tukar, ulangi. Karena ini kunci segalanya. Oke, saatnya praktek. Kita akan coba jalanin putaran pertama pelan-pelan banget biar logikanya dapat. Kita bakal terapin mantra 3 langkah tadi sekarang juga. Ini dia daftar kita tadi. Lihat ya, di posisi paling depan ada angka 3. Nah, sekarang kita mulai langkah pertama dari mantra kita. Oke, sekarang coba Anda lihat seluruh daftar ini. Gampang banget kan? Dari semua angka ini, mana yang nilainya paling kecil? Yep, bener banget. Angka 2 yang ada di paling kanan itu. Sip, langkah pertama dari mantra kita beres. Kita sudah cari dan menemukan angka terkecilnya. Lanjut ke langkah kedua, tukar. Kita bakal tukar posisi angka yang ada di paling depan, yaitu angka 3, dengan angka terkecil yang barusan kita temuin, yaitu angka 2. Dan voila, lihat hasilnya, angka 2 sekarang udah aman di posisi paling kiri. Anggap aja posisi ini udah kekunci, udah beres diurutin. Kita nggak bakal sentuh-sentuh lagi. Nah, sekarang kan kita udah ngerti inti permainannya. Yuk kita percepat sedikit. Anda bakal lihat nanti ada pola keren yang muncul waktu kita ngulangin proses ini. Di putaran kedua, kita fokus ke sisa daftar yang belum urut. Kita cari lagi yang terkecil dan ketemulah angka 3. Kita tukar dan hasilnya. Lihat deh. Bagian yang terurut di kiri jadi makin panjang. Sekarang ada 2 dan 3. Keren kan? Polanya udah mulai kelihatan nih. Oke, kita ulangin sekali lagi buat sisanya ada 6, 5, dan 4. Yang paling kecil, jelas angka 4. Kita tukar posisinya dengan 6, dan coba lihat apa yang terjadi. Boom! Dengan satu langkah itu aja, kok daftarnya langsung jadi urut semua? 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Dan ya gitu aja, cuma dengan mengulang-ulang aturan simpel tadi, daftar yang tadinya acak-acakan sekarang jadi rapi sempurna. Prosesnya selesai. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Tapi sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa ini penting? Emangnya kenapa kita harus repot-repot belajar algoritma yang satu ini? Nah, ini alasannya. Pertama, karena ini tuh simple banget. Selection sort itu bisa dibilang salah satu algoritma sorting paling gampang buat dipahamin. Jadi ini kayak gerbang selamat datang yang pas banget buat orang yang baru mulai belajar coding. Plus, buat data yang ukurannya nggak gede-gede amat, metode ini efisien kok. Dan konsep dasarnya ini kepake di banyak bahasa pemrograman dari C++, Java, sampai PHP. Jadi, setelah semua penjelasan ini, apa sih pelajaran utamanya? Percaya deh, ini bukan cuma soal ngurutin angka aja. Coba kita ingat lagi mantra kita tadi. Cari yang terkecil, tukar posisi, ulangi. 3 langkah super simple ini ternyata punya kekuatan buat nyelesain masalah yang kelihatannya rumit loh. Ini contoh nyata banget gimana aturan yang jelas dan diulang-ulang bisa menaklukkan kekacauan. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup.
Kalau kekacauan angka aja bisa diberesin sama aturan sesimpel itu, kira-kira masalah kompleks apa lagi ya di dunia nyata kita yang sebenarnya bisa juga dipecahin dengan cara yang sama? Dengan nemuin satu aturan sederhana, terus konsisten ngulanginnya. Coba deh direnungkan.